Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Widya Kusumawardani. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 8 ya. Kita masih membahas materi kelas 8 yang ada di dalam bab 5, yaitu materi mengenai Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, pada video kali ini kita akan membahas part ketiganya, yaitu mengenai arti dan makna Sumpah Pemuda. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai kongres dari Sumpah Pemuda. Untuk kalian yang belum nonton part sebelumnya, kalian bisa langsung klik link yang ada di atas ya. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa ada yang harus kalian sediakan, yaitu kalian harus menyediakan buku dan pena, supaya informasi yang saya jelaskan pada video kali ini tidak terbuang sia-sia. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing ya. Langsung aja yuk kita lihat materinya. Nah, ini materi yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu mengenai arti dan makna Sumpah Pemuda. Ya, arti dan makna Sumpah Pemuda. Nah, kita review dulu ya. Pada video sebelumnya kita sudah bahas bahwa Sumpah Pemuda ini lahir pada Kongres Pemuda yang kedua. Ya, yang mana Kongres Pemuda yang kedua ini dia dilakukan ada 3 tahap ya, 3 tahap persidangan. Jadi Kongres Pemuda yang kedua ini melahirkan Sumpah Pemuda pada tahap persidangan yang terakhir. Nah, selanjutnya Sumpah Pemuda ini memiliki 3 ikrar, yaitu ikrar mengenai tanah air ya ataupun nusa, selanjutnya mengenai bangsa, dan yang terakhir mengenai bahasa. Nah, pada sidang ataupun Kongres Sumpah Pemuda yang pertama, itu bahasa Melayu pernah dicanangkan menjadi bahasa persatuan, seperti itu, tapi tidak jadi. Nah, jadi bahasa Indonesia lah yang tetap dijadikan sebagai bahasa persatuan negara kita ini, seperti itu. Nah, kita bahas yuk arti dan makna Sumpah Pemuda ini. Kita mulai dari ikrar yang pertama, yaitu satu nusa. Nah, Sumpah Pemuda pada ikrar pertama ini berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Nah, maksudnya apa dari ikrar Sumpah Pemuda yang pertama ini? Ini berarti konsep tanah air yang ada di dalam ikrar tersebut ini berarti pulau, ya. Jadi, wilayah yang dilambangkan untuk disatukan dalam konsep ini adalah wilayah pulau-pulau yang tadinya bernama Hindia Belanda, seperti itu. Jadi, pada saat itu pemuda-pemuda yang ada, mereka berikrar dan bertekad untuk menyatukan pulau-pulau yang ada yang dulunya bernama Hindia Belanda menjadi satu. Nah, kira-kira ikrar tersebut sekarang sudah terwujud belum? Sudah ya. Kenapa terwujud? Karena berdirinya NKRI, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini merupakan gabungan dari seluruh pulau-pulau yang ada dari Sabang sampai Merauke. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas lagi ikrar yang kedua, yaitu mengenai bangsa. Nah, ikrar ini berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Nah, apa maksud dari Sumpah Pemuda ikrar yang kedua ini? Maksudnya, Sumpah Pemuda telah memproklamirkan nama baru, yaitu bangsa Indonesia. Nah, ini adalah awal mula rasa nasionalisme sebagai satu bangsa itu ada. Karena yang diidentikan dengan bangsa ini merupakan satu kesatuan suku-suku yang ada di Indonesia, ataupun suku, adat, dan kebudayaan yang ada di Indonesia itu disatukan menjadi satu. Itu bernama bangsa. Jadi pada saat itu, karena banyaknya organisasi-organisasi pemuda daerah dan pada saat itu belum bersatu juga daerah-daerah yang ada di Indonesia,
Maka para pemuda-pemudi pada saat itu bertekad untuk menyatukan daerah-daerah tersebut, sehingga persatuan tersebut membuat nama baru, yaitu nama bangsa Indonesia, seperti itu. Nah, terciptanya bangsa Indonesia ini merupakan sebagai tanda awal mula rasa nasionalisme ini ada, ya. Rasa nasionalisme ini sebagai negara kesatuan itu ada, seperti itu. Jadi pada saat itu sudah muncul suatu rasa bahwa kita ini merupakan satu bangsa, sehingga kita harus saling melindungi, ya, dan saling mendukung satu sama lain. Jadi tidak ada lagi yang namanya konsep kedaerahan. Karena pada sebelum itu, kita ini masih berjuang dan mendukung daerah-daerah sendiri, seperti itu. Nah, jadi karena sudah lahirnya konsep bangsa Indonesia, jadi kita sudah memiliki rasa persatuan dan nasionalisme ini begitu erat, seperti itu, ya. Nah, yang terakhir itu ada satu bahasa. Ya, ini yang terakhir. Apa bunyi Ikrar Sumpah Pemuda yang ketiga ini? Yaitu, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, maksudnya apa? Di sini bahasa Indonesia dijadikan sebagai sarana pemersatu bangsa. Dengan bahasa Indonesia, kita bisa berkomunikasi dengan saudara dari suku bangsa yang lain. Nah, jadi karena Indonesia memiliki suku bangsa dan bahasa yang begitu banyak, maka disepakatilah kita harus memiliki bahasa persatuan untuk menghubungkan antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya, sehingga tidak terjadi miskomunikasi saat berinteraksi dengan suku yang lainnya. Nah, dipilihlah bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan untuk memudahkan kita berkomunikasi dengan suku bangsa yang lainnya di luar dari suku bangsa yang kita anut, seperti itu, ya. Nah, ini merupakan arti dan makna dari Sumpah Pemuda ini. Kalian juga harus ingat bahwa satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa itu merupakan konsep dari Sumpah Pemuda. Jadi, kalau kita berbicara mengenai satu nusa, satu bahasa, dan satu bangsa, ini juga merupakan konsep dari Sumpah Pemuda ini. Jadi, yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda itu tidak harus menyebutkan keseluruhan ikrar yang lengkap itu. Tapi kalau kita sudah bermaksud berbicara mengenai satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, itu juga termasuk dari Sumpah Pemuda, seperti itu. Ataupun singkat, ataupun inti dari ikrar Sumpah Pemuda, seperti itu. Tapi kalau kita berbicara mengenai secara lengkapnya, kalian berarti harus menyebutkan konsep dari ikrar Sumpah Pemuda secara keseluruhannya, seperti itu, ya. Nah, mungkin sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Nah, terakhir sebelum saya tutup, saya minta dukungannya untuk channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya, supaya kita bisa belajar bersama. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.